10 Bang. 9 baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal awlada amanatan lil walidain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim sayyidis saqalain wa jaddil hasan wal husain wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin li sa'adatid darain amma ba'dah. فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال في آية أخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. المكرمون والmuhtaramun, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan sahibul manzil atau sahibul hajah, yaitu Bapak Hasan Basri beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan Akhil Karim Al-Ustadz Aisamullah, dan juga yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Haji David, dan beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati, yaitu saudara kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Sahih. Juga yang saya hormati, yaitu Bapak Ustadz Maulana. Benar ya? Ada orangnya? Ada kan ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Akhifillah Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Sahrul Munir. Mudah-mudahan semua kita yang hadir selalu diberikan sehat afiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udah kan? Ya, kita doakan juga yang sama kita hormati orang tua kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Fauzi. Mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang penting sehat aja ya. Duit nggak usah ditanya, banyak duitnya. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, bahwasanya pada malam hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita diundang oleh sahibul manzil atau sahibul hajah, yaitu Bapak Hasan Basri, dalam rangka acara tasyakuran
putra beliau yang baru saja dikhitan. Oleh karenanya dengan kehadiran kita bersama di rumah kediaman beliau, mudah-mudahan doa kita bersama khusus untuk putra beliau yang baru saja dikhitan, semoga menjadi putra atau anak yang saleh, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kelak nanti waktu berjalan insya Allah menjadi anak yang cerdas dan yang pandai sehingga sukses dan dapat membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya. Ini adalah merupakan suatu keniscayaan bagi kita, karena kita sulit untuk masuk ke dalam surganya Allah tanpa adanya syafaat, bantuan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita hadir di sini tentunya sahibul bait mengundang kita pada acara tasyakuran ini untuk bersama-sama kita mendoakan putra beliau ini. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama mendoakan apa yang menjadi gharad, apa yang menjadi sebuah tujuan daripada sahibul bait, semoga diterima, diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam muqaddimah tadi saya bacakan firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah, innama, menggunakan innama itu kalau kita ngaji balaghah namanya adatu hasrin atau adatu qasrin. Wa adawatul qasri illa innama atpun wa taqdimun kama taqaddama. Itu ada di dalam kitab Jauharul Maknun. Mudah-mudahan kita bisa paham. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum, hanya saja hartamu dan anak-anakmu menjadi sebuah fitnah, menjadi syaghilah an umuril akhirah. Kata-kata fitnah ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab tafsir Jalalainnya. An-syaghilatin, artinya sibuk, an umuril akhirah, daripada urusan-urusan akhirat. Kita ini gak mau, jangan sampai harta yang kita miliki, anak yang kita miliki menjadi sebuah fitnah, menjadi sebuah syaghilah, menjadi sebuah bumerang bagi kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping harta juga merupakan zinah, merupakan suatu hiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta kita, apa lagi Pak? Anak kita, bini kita menjadi zinah, menjadi sebuah hiasan. Kalau bisa kita mendesainnya, kalau bisa kita mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Harta menjadi zinah kalau harta yang kita miliki dengan cara yang halal. Harta yang halal, harta yang diridhoi Allah,
Kalau harta itu dimiliki oleh orang yang soleh, itulah harta yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajulus salih." Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Mudah-mudahan nih, ya, teman kita Hasan Basri, orang yang soleh, hartanya digunakan, ditasarrufkan untuk jalan-jalan khairat, jalan-jalan kebaikan, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang saleh, harta yang baik, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat kelak. Bagaimana caranya? Harta yang baik itu kita infakkan, kita sodakohkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sesungguhnya harta yang hakiki, yang sudah kita gunakan untuk sedekah, infak dan sebagainya. Dan juga anak menjadi sebuah fitnah. Bisa jadi anak menjadi zina, menjadi sebuah fuad, menjadi sebuah apa Pak? Samratul fuad apa katanya? Buah hati. Bagaimana caranya agar anak kita enggak menjadi syaghilah an umuril akhirah? Anak dari mulai kecil kita harus ajarkan, kita didik ilmu agama, tancapkan akidah sekarang ini. Jangan sampai nanti anak kita ketika dewasa imannya rapuh, akidahnya masih ragu-ragu. Oleh karenanya ajarkan anak kita keimanan dan akidah yang mantap, agar nanti ketika dewasa dia sudah memiliki sebuah keimanan dan akidah yang kokoh. Tidak ada yang mampu untuk menggodanya. Betul nggak? Ya, anak muda kan masih rawan imannya, betul nggak? Kalau kurang-kurang mantap bisa terjerumus dalam pergaulan bebas dan sebagainya. Karena memang keimanan dan akidah yang harus kita utamakan. Kata Imam Muhammad bin Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilaihi bis iqan. Pertama kita tanamkan untuk anak kita dan juga kita adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita sudah didik dengan ilmu agama, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh. Ajarkan anak kita ilmu agama, ya, agar anak kita bisa baca Al-Quran. Ini aset yang paling hebat untuk kita ketika nanti kita sudah wafat atau meninggal dunia. Jadi anak itu bisa menjadi zina, bisa menjadi sebuah fitnah. Bagaimana orang tuanya yang mendidiknya dan yang mengaturnya? Kalau anak dibebaskan dari kecil, tidak ditanamkan ilmu agama, maka dia akan mudah terperosok dalam pergaulan bebas dan dia tidak mau belajar ilmu agama. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi harta kita, anak kita menjadi sebuah cobaan bagi kita kalau kita tidak bisa menggunakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam hadis dikatakan hakul waladi ala walidi ayyuhsina ismah wa adabah. Alhamdulillah, namanya bagus kan? Ya. Yang pertama, hak seorang bapak, seorang anak terhadap orang tuanya adalah ayyuhsina ismahu wa adabahu. Kasih nama yang baik, nama yang bagus. Nama yang bagus itu Rasul ajarkan, khairul asma'i ma'ubbida wa hummida.
nama yang bagus. Kalau anak laki-laki diawali dengan nama Abdun dan Ahmad. Insya Allah. Namanya tadi Syafiq Basroh. Apanya Syafiq? Tahu nggak? Syafiq mananya apa? Penyayang. Basrohnya melihat. Ya, mudah-mudahan ya tafakul anaknya namanya bagus, nanti insya Allah akan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ini adalah harapan semua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kewajiban juga seorang tua terhadap anaknya adalah selain dia memberikan nama yang bagus, ayyu'allimahul kitabah wasibahah warrimayah. Apa artinya? Ajarkan anak kita cara menulis. Kemudian juga ajarkan anak kita itu asibahah, mananya renang, warrimayah, mananya mana. Artinya anak ajarkan skill, Pak. Punya keterampilan. Penting gak? Ya kan? Harus punya keterampilan. Orang lain gak bisa, dia bisa. Ini hebat. Tapi kalau yang semuanya udah mah gak hebat, biasa. Ya kan? Ajarkan anak kita cara menulis dengan baik. Bukan hanya sekedar membaca. Nanti bisa baca, nulis. Nah, jadi Nabi tekankan ayyu'allimahul kitabah. Dia hafal qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Tulis. Nggak benar nulisnya. Alhamdulillah dia hafal di luar kepala bahkan. Begitu disuruh tulis, tulisan salah. Alhamdulillah pakai habis sarwa. Ya, banyak orang nulis bismillah aja ada yang salah. Kenapa? Karena nggak pernah lihat redaksinya, tulisannya nggak pernah dilihat. Ajarkan anak kita khot, tulisan yang rapi, yang bagus. Ini juga merupakan perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan tuh anaknya udah namanya bagus, ajarkan cara nulis, kemudian ajarkan skill, ajarkan dia keterampilan. Wa alla yarzuquhu illa thayyibah. Ini penting, Pak. Jangan anak kita kasih makanan rizki illa thayyibah, kecuali yang halal, yang baik. Hati-hati. Ini pengaruhnya sangat besar sekali pada proses pertumbuhan anak kita. Mentalnya juga terganggu, IQ-nya juga bisa terganggu. Makanya kata Al-Imam Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan, man akalal haram asad jawari'uhu sya'am aba. Apa artinya itu? Barang siapa yang makan barang yang haram, maka dia punya seluruh anggotanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, ya kan? Masya Allah. Hati-hati, kita jangan kasih anak kita, istri kita juga sama, nggak boleh makan barang yang haram. Kenapa? Tadi pengaruhnya sangat besar sekali pada pertumbuhan anak kita. Ini yang harus kita ajarkan, harus kita bekali anak kita makan makanan yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal lagi thayyib, lagi baik untuk pertumbuhannya. Bukan sekedar halal saja, namun harus ada kata thayyiban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kalau udah gede, wa ayyatazawwajahu idza adraka, kawin insan. Ya kan? Kalau sudah nemu jodoh, udah sukses, udah berhasil, nikahkan. Ini adalah kewajiban seorang tua yang harus dilaksanakan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin
Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Kata Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada walidan, kepada seorang bapak dan ibu yang a'ana waladahu ala birrih, yang dapat membantu menolong anaknya menjadi anak yang birrul walidain, menjadi anak yang baik kepada kedua orang tua, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga melaksanakan syara'i, menjelaskan atau menjalankan syariat Islam. Ini yang paling penting, Pak. Ya, jadi orang tua mengarahkan, mengajarkan anaknya untuk menjadi seorang anak yang birrul walidain. Insya Allah orang tuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita laksanakan sebagai orang tua. Karena ini menjadi sebuah kewajiban. Kalau kita nggak laksanakan, nanti di akhir, Pak, di akhirat, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita punya anak, tapi anak kagak diurus dengan baik, namanya selagu-lagunya, kemudian nggak diajarkan agama, ya. Dalam Islam kan diajarkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Ini adalah pembelajaran, Pak, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ajarkan anak kita, perintahkan anak kita laksanakan sholat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul dia kalau dia enggak ngerjain sholat ketika sudah mencapai umur 10 tahun. Ya, umur murahiq, Pak, namanya. Belum balik, belum wajib sesungguhnya. Tapi kita sebagai orang tua sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Ini litadrib, untuk pembelajaran kepada anak dan pembiasaan, agar nanti ketika anak itu sudah dewasa, sudah balik, sudah ihtilam, maka dia sudah tidak menjadi beban apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang tuanya juga jangan anaknya dong disuruh, kan? Insyaallah ya, rajin semua kita ya. Orang yang rajin ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, putra dari saudara teman kita Hasan Basri yang bernama Syafiq Basrah ya, menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak yang cerdas. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun hanya secuil, hanya sedikit ya. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadisam. Bro Haji, bro. Masih ada dua lagi nih, Pak. Ajak. Borong. Gitu. Astagfirullahaladzim, 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 ilahil karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadadina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahul lana bi abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna
أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحفظنا ما أعطيتنا واكفنا ما همنا في أمر آخرتنا ودنيانا. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والعبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الظلم والمعصية. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أنزل في قبورهم الرحمة والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. إنك ملك رب غفور. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم أعذهم يا إلهنا من عذاب القبر وفتنته. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة علينا وعليهم وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحومين والمرحومات من أهل صاحب البيت أو صاحب الحاجة المذكور أسماؤهم. اللهم ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.